Selamat pagi, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring kita mata pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi. Bagian A, komoditas ikan, dengan subtopik jenis ikan, sarana dan peralatan budidaya atau perbesaran ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi. Kebutuhan ikan untuk konsumsi berasal dari ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Yang pertama kita lihat mengenai ikan air tawar. Ikan mas. Ikan mas ini merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Seperti ini dia. Anak-anak kami pasti sudah sangat mengenal jenis ikan mas. Kemudian ada ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ya, ikan ini juga memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul. Ada beberapa jenis lain. Ya, contohnya nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Jadi nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Kemudian ada lele. Lele mempunyai bentuk tubuh memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung atau di terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membundar. Ya, Ibu kira sama-sama kita sudah sering melihat ikan lele. Kemudian patin. Patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Seperti ini dia, ikan patin. Patin ini termasuk jenis ikan yang berukuran besar. Kemudian gurami. Gurami di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah karena harga jual dan cita rasa yang tinggi. Nah, kita lanjutkan dengan ikan air payau. Bandeng. Bandeng merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Kemudian udang windu. Ya, seperti pada gambar. Jenis ikan yang ketiga adalah ikan air laut. Yang pertama, kakak putih. Kakak putih mempunyai bentuk memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, kemudian mata berwarna merah, kemudian mulut lebar dan sedikit serong dengan geligi halus seperti pada gambar. Kemudian ada ikan kerapu. Ikan kerapu memiliki nilai jual yang sangat tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Kemudian kita masuk ke bagian B, sarana dan peralatan budidaya atau perbesaran ikan konsumsi. Nanti meliputi bahan, peralatan, wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, kita lihat bahan. Yang pertama, benih. Benih untuk pembesaran ikan konsumsi beragam ukurannya, tergantung jenis ikan yang akan dibudidayakan. Benih ikan yang unggul diperoleh dari induk yang unggul. Kemudian, pakan. Pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Jadi jika pangan yang baik terpenuhi, maka pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target. Kemudian kapur. Kapur digunakan untuk mempertahankan kestabilan pH tanah sekaligus memberantas hama dan penyakit. Kemudian obat-obatan diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami atau buatan. Kemudian pupuk, pemupukan tanah dasar kolam bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton dan zooplankton sebagai pakan alami. Kemudian air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ikan konsumsi. Air yang memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan atau budidaya hewan dan tumbuhan tingkat rendah, yaitu adanya pertumbuhan plankton sebagai indikator untuk budidaya ikan konsumsi. Kemudian kita bahas sedikit mengenai pakan.
jenis pakan yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Nah, kemudian pakan menentukan keberhasilan budidaya perbesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu pembesaran ikan secara ekstensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Kemudian yang kedua, pembesaran ikan secara semi-intensif, yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya, seperti dedak. Kemudian yang ketiga, pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Nah, kemudian kita lihat peralatan. Ini dia. Beberapa peralatan yang digunakan dalam budidaya ikan konsumsi, ada penggaris, serokan, alat sortir, kemudian timbangan dan tudung saji. Tudung saji ini berperan sebagai keranjang, ya. Kemudian yang ketiga adalah wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama bisa menggunakan kolam. Ya. Terdapat 3 sistem budidaya yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah tradisional atau ekstensif, yaitu kolam yang digunakan terbuat dari tanah. Yang kedua, semi-intensif, yaitu kolam yang digunakan dindingnya terbuat dari tembok, sedangkan dasarnya terbuat dari tanah. Kemudian yang ketiga, intensif, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Nah, jenis kolam juga dapat dibedakan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Ini dia. Kolam pemijahan, kolam penetasan, kolam pemeliharaan atau pembesaran, kemudian kolam pemberokan induk. Nah, ini dia beberapa contoh kolam. Ini kolam tanah, ya, baik dasar maupun dindingnya terbuat dari tanah. Kalau yang seperti ini, dindingnya sudah terbuat dari tembok tetapi dasarnya tanah, sementara bagian berikutnya semua sudah terbuat dari tembok. Nah, jenis wadah yang berikutnya adalah bak. Desain dan konstruksi bak terpal atau plastik disesuaikan dengan beberapa hal berikut. Nah, ini ada 7 kriteria atau hal-hal yang harus kita sesuaikan ketika kita akan mendesain konstruksi bak terpal atau plastik. Jadi kita harus melihat jenis ikan konsumsi yang akan dibudidayakan, tahapan budidaya pembenihan atau pembesaran, keseimbangan antara volume air dan penyangga bak itu harus kuat. Kemudian dasar peletakan untuk bak terpal atau plastik harus rata agar tidak mudah bocor. Kemudian ukuran baknya harus disesuaikan, distribusi air dan pengeluaran limbah produksi, kemudian adanya jalur panen dan akses pengelolaan ikan. Ini dia beberapa contoh bak terpal, ya. Ini dia. Kemudian wadah berikutnya adalah akuarium. Jadi fungsi akuarium selain sebagai wadah budidaya juga dapat dimanfaatkan sebagai penghias, ya. Jadi untuk penghias ruangan yang dapat kita nikmati keindahan ikannya. Kemudian keramba jaring apung atau keramba jaring tancap. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keramba. Ini dia, harus kita perhatikan arus airnya. Jadi diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen, kemudian bebas dari pencemaran, kemudian kita juga harus melihat kualitas airnya, kemudian konstruksi keramba jaring juga harus diperhatikan. Nah, ini dia keramba apung contohnya, ya. Ini juga keramba apung, ini sudah keramba tancap. Ini. Ya, demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Di sini ada Ibu buat latihannya. Seperti biasa, kamu rangkumkanlah materi kita untuk hari ini, pertemuan hari ini. Kemudian dikerjakan soal latihan nomor 1 sampai nomor 19. Nanti jawabanmu kamu tuliskan dalam bentuk pilihannya saja. Ibu buat contoh nomor 1 misalnya A, nomor 2 A, dan seterusnya sampai dengan nomor 19. Ya.
Terima kasih, Ibu tunggu tugasnya di bagian tugas ya. Salam sehat.